Kalau yang di sini bener-bener atapnya rubuh banget. Seperti gorila, Ya, bermata merah. katanya suka juga menggendong bayi-bayi kecil banyak katanya. Waspada semuanya ya, kalau ada yang tajam-tajam pinggirin dulu. Ya Allah, Ismi mual-mual kayak orang hamil. Sabar ya. Cep. Ini bayi. Allah Akbar. Ini bayi-bayi yang gugur di sini. Mereka tak berdosa. Rahimku suwe. Astagfirullah. Wis ribuan ning kene. 2.000 lebih pas ini. Adalah lokasi penelusuran kita yang akan kita ungkap. Mitosnya adalah tempat aborsi dulunya, bahkan terkenalnya namanya Raja Aborsi di sebuah lokasi di Surabaya. Kita mau eksplor tapi masuknya harus berobos kayak gini. Lokasinya harus menembus semak-semak kayak gini, dan ini karena habis hujan ya, jadi hawanya agak-agak pengap gitu. Daun-daun kering basah. Allah Akbar, Allah Akbar. Was satunya banyak duri, banyak tajam-tajam. Semuanya harus waspada. Lokasi yang di dalam, karena menurut Pak Sofian tempat ini sering dipakai untuk konten misteri. Banyak yang sudah melakukan eksplor di sini, tapi eksplor doang ya. Mereka tidak melakukan hilirisasi. Sobat Mata Langit mungkin bisa lihat ini banyak barang-barang yang sebenarnya sih masih manfaat ya, kayak kayu-kayu ini kayak masih bagus ya Pak. banyak paku. Tapi ditinggal begitu saja, jadi terbengkalai aja gitu. Ini ruang apa ya? Kayaknya sih, assalamualaikum, permisi. Ruangannya kayak gini. Oh, toilet. Oh ya Allah, masih ada klosetnya. Habis itu mungkin sebelah ini ruang rawat inap atau apa? Iya, waspaku. Nanti nancep udah. Kalau yang di sini bener-bener atapnya rubuh banget. Udah nggak ada atap sini. Jadi ini ruangannya itu kayaknya 2 lantai ya? Iya. Karena atapnya tinggi. 2 lantai, Mami. 2 lantai. Oh.
Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit kesayangan di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di kota Surabaya dan ini adalah penelusuran untuk mengungkap gedung-gedung atau tempat-tempat bersejarah dan tempat angker yang ada di kota Surabaya. Nah, kita sekarang sudah berada di sebuah lokasi, tepatnya di jalan apa Pak? Jalan Bali. Jalan Bali. Ada sebuah gedung yang terbengkalai dan sebelah saya ini adalah Bapak Sofyan. Beliau adalah security di gedung sebelah yang mengetahui persis tempat ini sejak masih belum terbengkalai. Nah, yang diketahui Bapak, dari berapa tahun yang lalu tempatnya jadi terbengkalai seperti ini? Ya kurang lebih 10 tahunan lah. Tadi kan Sobat Mata Langit sudah lihat dari depan kita masuk. Ini gedung sebenarnya cukup luas dan ketika masih bagus kayaknya bangunannya cukup kokoh ya Pak? Iya masih kokoh. Tapi sekarang ini benar-benar udah hancur, terus banyak ditumbuhin semak-semak, tajam, dan mohon maaf ya, saya dengar mitosnya bahwa tempat ini dulunya adalah tempat aborsi. Bahkan dikenal oleh masyarakat luas, nama tempatnya Raja Aborsi. Apakah demikian Pak yang diketahui Bapak? Ya sepengetahuan saya gitulah. Jadi dari 10 tahun yang lalu sudah dikosongkan? Iya memang kosong. Belum rusak waktu itu? Belum rusak, masih pun furniture ada? Ya semua komplit Mas ya. Berarti dulunya klinik mungkin Pak ya? Mungkin. Klinik sama rumah sama prakteknya kan di sini juga. Oh, jadi rumah sekaligus tempat praktek. Iya. Klinik bersalin barangkali Iya, Pak ya? mungkin klinik bersalin. Nah, yang diketahui Bapak, kenapa kok akhirnya ditinggalkan oleh ownernya dan jadi terbengkalai? Waktu itu apa Kalau masalahnya? waktu itu saya kurang begitu jelas juga informasinya. Yang jelas tempat ini sudah sangat rusak dan menurut informasi Pak Sofyan tadinya masih lengkap nih ya, ada furniture, ada malah baju-baju pun banyak. Tapi karena banyak yang ngevlog di sini pada diambilin sama mereka karena mungkin nggak ada pemiliknya ya, jadi banyak yang sudah hilang gitu. Sebelumnya Panglima bisa pantau apa yang terlihat oleh Panglima di sini. Ya, saya pertama masuk tadi dari depan saya lihat ada kayak kurcaci ya, orang-orang kerdil. Banyak. Kata Bapak iya, memang Bapak pernah lihat? Ya katanya yang pernah ngespot. Oh gitu ya? Oh, saya nggak pernah ngeliat ya. Di YouTube. Saya lihat aja sendiri secara batin di depan banyak kayak manusia kurcaci, di depan dia manusia kerdil tapi tua gitu. Nah habis itu saya lihat kayak ada bola api, banaspati ya kalau istilah katanya di sini dikatakan. Habis itu terlihat lagi makhluk tinggi besar hitam berbulu seperti gorila, Ya, bermata merah. Katanya suka juga menggendong bayi-bayi kecil banyak katanya. Itu saya ngelihat lagi ada kayak nenek-nenek, ada siluman ular juga. Jadi banyak sekali makhluk-makhluk di sini yang oh ya tadi pas di depan sana begitu masuk kemari di teras itu saya dengar tangisan bayi. Oh ya Allah. Nah, kalau yang Bapak alami sendiri, apakah ada kisah mistis selama menjaga di sini? Alhamdulillah belum pernah, soalnya kita juga nggak minta. Oh, kalau bisa jangan lihat ya? Iya, jangan lihat lah. Tapi barangkali dengar cerita dari teman-teman Bapak yang lain? Ya ceritanya persis sama yang Mas Panglima bilang? Iya, ceritakan. Mereka melihat penampakan? Penampakannya itu kurcaci itu sama ada banyak sekali katanya. Apa suara-suara? Pernah juga nggak? Suara-suara nggak pernah juga. Tapi penampakan Penampakan banyak. ya banyak. Ada nggak Pak yang diganggu gitu Pak? Sekarang lagi tugas terus dijawil apa dipanggilin? Ya gitu? biasanya cuma lewat tok nengok gitu udah hilang. Berarti hanya menampakkan diri ya, tidak sampai mengganggu yang bagaimana. Nah kalau Panglima lihat, apakah mereka itu semua makhluk dari sini atau ada yang datang dari luar? Ya sebenarnya ada juga makhluk yang terundang ya kemari, itu yang saya lihat karena situasi keadaan di sini mungkin apalagi sekarang udah kosong dan terbengkalai kan pastinya tempat yang kosong makhluk-makhluk seperti itu suka mengisi gitu untuk menghuni gitu. Hawa di sini kan memang udah ada hawa yang benar-benar menarik perhatian ya para bangsa halus gitu untuk datang kemari. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Masukin. Oke, kita baru mau mengeksplor lokasi, tiba-tiba Agil sudah dikuasai makhluk. Waspada semuanya ya, kalau ada yang tajam-tajam pinggirin dulu. Assalamualaikum. Pak Sofyan sini Pak. Kita mau berkomunikasi dengan makhluk yang sudah masuk ke badan Agil ya. Jangan melukai Agil ya. Bisa duduk bangun? Siapa Anda? Aku jagain ya. Bisa bangun, coba duduk.
Apa? Lagi makan. Makan sesuatu? Apa yang kamu makan? Kita bisa ngobrol nggak, Bang Lima? Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin silaturahmi dan mengetahui sejarah tempat ini. Mana tahu ada pembelajaran yang bisa kami petik gitu. Kalau boleh tahu, dengan siapa ini saya bicaranya? Yang kamu lakukan apa di sini? Kami makan di sini. Tempat kamu makan? Ini rumah kamu? Sudah lama di sini? Apa? Manggil siapa kamu? Kamu baik teman di sini? Badan Agi kayak keangkat, Bang Lima. Oh, biar. Allah. Allahu Akbar, astagfirullah. Siapa kamu? Assalamualaikum. Siapa kamu? Kayaknya beda makhluk ini. Apa yang kau inginkan? Ya, kami bertamu, pengen silaturahmi, pengen mengetahui sejarah tempat ini sebagai bahan pembelajaran untuk penonton kami. Boleh? Kami tidak mengganggu. Pembelajaran Iya, untuk siapa? untuk semua yang nonton kami dong. Bahkan untuk kami sendiri. Hidup manusia sudah penuh dengan pembelajaran. Anda ini ngapain di sini? Apa ini rumah Anda? Apa Anda cuma bersinggah di sini? Atau memang Anda penghuni tempat ini? Aku berdiam di pohon yang besar. Pohon besar. Yang Ada di pohon depan besar? apa di belakang? Ada. Oh, Pak Sufyan tahu di belakang ada pohon besar? Iya, kelihatan kan dari sana. Berarti Pojokan. Iya. sudah cukup lama Anda di sini ya, dan mungkin Anda mengetahui ya segala aktivitas di sini gitu. Pohon itu ada sebelum bangunan Apa benar ini. menurut kabar berita yang beredar di masyarakat gitu ya Pak, Mm-mm. tentang tempat ini? Apa benar? Apa yang biasanya yang kalau masyarakat yang tahu di tempat ini apa? Kau Ya cuma tahu pohonnya atau kandungan aja gitu aja. tanah yang berisikan daging Maksudmu? yang diutuskan untuk menjadi kesempurnaan jalan manusia. Berarti benar banyak janin yang dikubur di sini. Apa yang kau inginkan? Saya ingin cerita yang jelas supaya nggak simpang siur. Ada siapa aja di sini? Makhluknya apa aja? Pemakan tulang, Makhluk pemakan tulang. Siapa yang kamu maksud? Kamu sendiri? bangsa sepertiku, Oh, tempat yang tak pernah disinggahi akan berganti makhluk. menjadi tempat bangsa kami. Iya, makhluk gaib banyak bersarang di sini. Mereka baik atau jahat? Sama seperti bangsa kalian, ada yang baik dan ada yang jahat. Berarti kata Pak Sofyan tadi banyak tuh bener ya? Apakah mereka menampakkan diri kepada orang-orang yang datang membuat konten di sini? Selalu mewujudkan sebuah bayangan hitam. Bayangan hitam, Pak. Iya, Bapak dengar cerita itu ya? Banyak yang lihat sekelebat tadi kan Bapak cerita. Teman Bapak ya? Suara Ceritain dong dulu gimana sih kisahnya dan kenapa tempat ini sampai akhirnya terbengkalai. manusia yang ingin mengambil sebuah keputusan yang sesungguhnya tidak harus dilakukan. Manusia mempunyai dua kesalahan: melakukan suatu hubungan yang sesungguhnya itu dilarang. Itu kesalahan pertama karena mereka bukan suami istri melakukan hubungan. Lalu terjadi kehamilan. Lalu yang kamu bilang kesalahan berikutnya yang mana? Membunuh jalan kesempurnaan manusia. Berarti memang benar ya mitos yang tersebar di sini bahwa ini adalah tempat dulunya tempat aborsi. Berapa janin yang sudah dikubur di sini? Sudah banyak. Jumlahnya berkisar puluhan, ratusan? Hah? Ribuan? Serius kamu? Dari tahun berapa itu? Emang ini kliniknya udah Udah lama juga. puluhan tahun juga? Puluhan tahun juga. Oh, Ini terbengkalainya hampir 10 tahun.
Terbengkalainya 10 tahun, tapi Iya. sebelum terbengkalai itu berdirinya juga sudah puluhan tahun. Iya. Oh, Sudah lama. gitu. Sesungguhnya walaupun aku berwujud yang sangat menyeramkan, tapi aku pun berbeda dengan yang lainnya. Tapi aku tak bisa berbuat Allahu Akbar. apa-apa. Karena itu sudah menjadi pilihan jalannya. Jadi maksudmu kamu pun sebenarnya nggak setuju kalau mereka melakukan aborsi, tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa ya? Itu ya? Oh, jaga sana tuh. Jaga-jaga Ismi bereaksi sepertinya itu. Memakai selang dan sebagian manusia Ya Allah, Ismi mual-mual kayak orang hamil. Coba ambil gambar saya. kuat akan ujiannya. Sebagian mereka takut akan kelaparan kepada jalan anaknya. Oh, mereka takut kalau anak itu tetap dilahirkan, takut nggak bisa ngasih makan gitu. Karena mereka takut dengan keadaannya. Sesungguhnya kehidupan kalian sudah digariskan. Kalau menurut kamu harusnya mereka seperti apa? Kamu nggak setuju kan kalau mereka melakukan aborsi? Silakan kau baca kitabmu surah Al-Isra 31 Surat Al-Isra ayat 31. dan 32. Panglima sudah menarik makhluk ke Bani Ismi karena Ismi sudah sangat terganggu dengan makhluk yang pengen masuk. Kalian mau dimasukin. Tolong jagain Nurul. Banyak manusia yang akhirnya penuh dengan Astagfirullah, bisa jadi. penyesalan. Aku Bawa ke sini Nurul. Jangan ke belakang. akan kembali. Makasih Oke, ya. nanti kamu datang lagi. Sesungguhnya aku tak ingin menceritakan manusia yang sudah tidak Iya, ada. iya. Kami tidak ingin niatnya bukan untuk aib tapi untuk pelajaran sih. Oke, kita mau ngobrol sama Ismi. Iya, aku mau bantu dulu ya. Maaf ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke, aku mau bantu. Apa yang bisa kita untuk ini? Sabar ya. Cep. Ini bayi. Allah Akbar. Sayang, cep sayang. Sayang, cep. Aku kok sedih ya? Cep. Sabar ya. Sejum. Nanti kamu dibantu Panglima didoakan ya. Sabar dulu ya. Kita bantu kamu nanti. Cep. Oh sayang. Oh ya Allah, kasihan. Ya Allah. Bayi-bayi yang gugur di sini, mereka tidak berdosa. Sabar ya. Mungkin mereka butuh untuk didoakan biar sempurna. Nanti Panglima kamu sempurna ya. Pasti kamu sendiri, kamu banyak semangat. Cep. Naluri seorang bayi kan begitu ya, nyari nenek ibunya gitu. Kita peluk dia langsung nyari nenek gitu. Sabar ya. Nanti kami doakan kamu ya. Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa namanya? R-E-S Resti. S-H Resti. Resti.
Resti, kamu perempuan berarti? Ampun. Hah? Ampun. Iya. Kenapa? Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu minta ampun? Kenapa? Resti kenapa? Bisa kita bantu? Ada yang jahat sama Resti? Kamu merasa apa? Apa yang kamu rasakan? Laraku. Sakit? Apa yang dirasakan? Yang dirasakan apa? Gede banget. Oh, astagfirullahaladzim. Berarti Resti ini mungkin salah satu pasien ya? Bukan bayinya, tapi ibunya. Aku wedi. Iya. Kamu dulu hamil, lalu datang ke sini, melahirkan di sini. Apakah sudah cukup kehamilanmu? Apa belum cukup dan kamu ingin digugurkan? Maaf ya. Oh gitu. Saat itu berapa usia kandunganmu? 4 bulan. Kenapa? Yang membuat kamu mengambil keputusan itu apa? Sekolah. Oh, kamu masih sekolah. Umur berapa saat itu, Resti? 14 tahun. Astagfirullahaladzim, 14 tahun. Aku mati. Kamu mati? Kenapa matinya? Saat itu, apa saat melakukan pengguguran itu? Kamu mati bersama anakmu? Yang kamu rasakan saat itu apa? Janiku matu. Ya. Aku darai. Gak leren-leren. Oh, jadi Rahimku suwe. Duduk. Yuk. Takut ya. Nyari tempat yuk, duduk sana. Iya. Iya. Mama. Ayo, kita duduk yuk. Kita cari tempat yuk. Jangan di sini yuk. Di mana? Itu yuk. Apa sana duduk. Iya. Duduk di kamar yuk. Biar enak kamu cerita. Kami mau bantu kamu, apa yang bisa dibantu coba. Takut. Hah? Duduk dulu Resti duduk pelan-pelan. Bismillah. Allah Akbar. Gimana ceritanya? Mama. Mudah-mudahan mama kamu mengampuni kamu, memaafkan dan mendoakan kamu ya. Mama. Kamu orang mana? Resti minta maaf. Iya, mudah-mudahan mamanya tahu tayangan ini dan mengetahui tentang keberadaan kamu saat ini. Kamu menyesal, kamu minta maaf dan semoga mama kamu memaafkan. Gimana sih dulu ceritanya sampai kamu bisa ada di sini? Sopo sing ngerti jalan waru. Jalan Waru. Rumah kamu di Waru. Berarti kalau 14 tahun SMP bukan SMA. Aku SMA. SMA? Berarti pinter dong, 14 tahun udah SMA. Sebenarnya kamu anak pintar, kenapa kamu bisa terjerumus? Aku dikasih obat Sama siapa? sama temanku. Teman kamu itu pacar kamu apa bukan? Bukan. Temanku iri Temennya iri. karena aku selalu menjadi juara. Astagfirullah. Kamu selalu juara kelas, teman kamu iri, lalu ngasih kamu obat. Apa yang dikasih itu? Aku mabuk. Obat atau minuman? Setelah aku minum langsung mabuk. Kok kamu mau Bukannya. dikasih obat? Karena aku tidak bisa menahan gairahku. Aku dihidangi makanan dan minuman. Waktu ada acara belajar bersama, Terus? ternyata aku tidak sadar. Berarti ada sesuatu di makanan itu? Dijebak dong ya? Aku diam. Aku tidak berani bicara. Enggak. Aku Iya, nanti dibantu. Kamu cerita dulu. Jadi ketika dikasih makan, setelah makan itu kamu nafsumu nggak terkendali. Terus, kamu melakukan dengan siapa? dengan temanku. Terus, Aku beranikan diri ke sini. setelah? Semakin membesar, Mm-mm. aku takut. Kamu bilang nggak ke orang tuamu kalau kamu terlambat? Enggak. Kamu merahasiakannya. Datang ke sini diantar siapa? Temanku, Teman kamu ikut di acara itu pada saat itu? Atau teman yang lain? teman yang lain. Terus kamu ke sini ngomongnya gimana ke dokternya? Tolong bantu saya hamil. Kamu masih sekolah? Iya. Terus? Dibantu. Dibantunya bagaimana? Astagfirullah. Bukan Resti lagi ini ya? Siapa ini? Ajar ngoke bocahku. Nenek-nenek ini.
Aku mau dengar aja cerita, belum selesai. Kenapa Bisa dia aja. suruh pergi? Nenek ngapain ngambil alih badan Ismi? Aku harap Mau ketemu Panglima? iki. Mau ngapain? Aku harap ngomong. Ya udah ngomong, Iya. Nek. Niki Lois ing kene wis suwe sing duwe iki wong seberang kono kudu wong kene. Maksudnya bukan orang Surabaya, Yo campur. orang Malaysia. Waduh, Seberang tuh mana maksudnya? Sumatera. Bukan orang Jawa. yo Jawa tapi yo campur. Oh iya ya, oke. Ki Terus wis ribuan ning kene. 2000 lebih pas ini. Iki sudah dari 2010 akhir 2011. Iki wis ditutup 2011 sekarang 2023. 12 tahun sudah tutupnya. soalnya sudah dilaporkan. Nah, nang kene banyak yang menaruh makhluk simpanan untuk memakan darah dan janin. Jadi mereka yang mempunyai ilmu yang memang ilmu memanfaatkan tempat ini pada dulunya. Karena di sini ada darah dan janin suci yang digugurkan atas perbuatan dosa manusia. Jadi memang banyak makhluk pemakan yang pertama masuk AG tadi itu memang dia yang makan. Pemakan darah Jadi dari kuncian manusia. Fungsi dan kegunaannya apa itu? Kegunaannya Untuk manfaat buat apa sama mereka Ilmu ya? hitam ya. ada yang untuk memperkaya Oh iya. dan juga untuk awet muda. Oh, biar awet muda. Ada beberapa makhluk yang ditempatkan di tempat ini. Maka itu hati-hati dengan tempat-tempat untuk kandungan dan bersalin. Mereka akan menyusup dan menempati tempat itu. Ya karena banyak darah ya. Makhluk-makhluknya datang jadinya. Mereka yang tersesat pasti akan sampai ke tempat yang tersesat. Sudah dipastikan itu. Kan selama ini aman ya tempatnya, nggak sampai tercium oleh hukum gitu. Bagaimana sampai akhirnya ada yang melaporkan itu? Apa ada yang sakit hati dengan ownernya? Karena sampai ada yang mati. Jadi pihak pasien sendiri. Kenapa Tuhan melarang manusia untuk menggugurkan kandungan? Iya, kenapa? Kenapa, Karena ada dampak dengan keselamatan itu sendiri. Iya. Kau tahu adanya alam janin, alam kandungan, Iya. alam rahim, alam dunia yang saat ini kalian tempati. Alam janin itu sebelum kalian ada di dunia ini. Iya. Mereka mendobrak paksa alam yang sudah Tuhan ciptakan di dalam rahim manusia. Kok dibilang Dengan mendobrak paksa? alat Karena- yang dimasukkan ke dinding rahim manusia. Sedot. Disedot itu mengakibatkan kerusakan sedot. dinding rahim. Karena belum waktunya keluar gitu ya Mbah ya? Ya, Paksa kan dari ari-ari. itulah Ari-arinya ditarik. sesuatu yang Tuhan larang. Pasti ada akibat yang buruk untuk kita sendiri. Iya. Terus akibatnya untuk si ibu yang hamil ini jadi rusak rahimnya ya Mbah? Ya, Terus apa lagi? dan akan meninggalkan satu penyakit di dalam rahimnya. Dan yang kedua adalah menolak takdir ilahi. Itu kesalahan terbesar, sangat berdosa. Semua agama melarang itu. Nah terus bayinya Rasti tadi sekarang jadi apa Mbah? Sudah kembali ke alamnya. Dia merugi ketakutan atas perbuatannya Sampai akhir hayatnya? sampai akhir hayatnya. Meninggalnya dalam kondisi ketakutan gitu Mbah? Ya, karena dengan usia yang sangat kecil melakukan pengguguran itu sangat berbahaya. Itu kan yang ribuan janin yang meninggal di sini itu Dia memegang bukan hanya tempat ini. Oh, ada klinik lain selain di sini. Ya, Apakah sama-sama tempat Surabaya? ini berdiri karena memang dia berhasil di tempat lain. Tetapi disinilah dia benar-benar diketahui. Jadi dulu laporannya
dianggap sebagai apa? Klinik ilegal atau gimana? Karena yang kalian kenal dengan aborsi Iya. itu menyalahi Hukum. Oh, jadi tudingannya ke sana ya. Undang-undangan. Yang di sini diketahui. Kalau yang tempat lain gimana, Mbah? Yang jelas di sinilah tempatnya yang lebih banyak terjadi hal demikian. Kalau lihat gedungnya sebesar ini sih masuk akal sih sampai ribuan kayak gitu ya. Itu saya Karena banyak sekali yang datang ke tempat ini apakah para pasien itu semua dari Surabaya atau dari kota lain? dari luar kota pun datang ke tempat ini. Berarti tempat ini sudah sangat terkenal ya saat itu, Mbak? Sangat terkenal sekali. Terkenalnya memang sebagai tempat, mohon maaf dan tanda kutip, aborsi gitu? Ahli kandungan dan ahli menggugurkan kandungan. Antara ribuan pasien itu banyak yang selamat atau banyak yang tidak selamat? Banyak juga yang tidak selamat. Kau mendengar jeritan di tempat ini. Iya. Ya tadi Panglima bilang ada Kau semua berarti. tahu kesakitannya melebihi orang yang melahirkan. Iya. Sangat sakit Dan sekali. saya dengar suara minta tolong. Astagfirullah. Tolong. Kau tahu Ya. bagaimana isi perutmu ditarik oleh sesuatu benda. Sangat menyakitkan. Tapi kan anestesi, Mbah. Tetap saja itu terasa. Pesanku, hindari kesesatan Ya. agar kau selamat dalam perjalanan. Jarang sekali orang-orang yang memilih jalan kesesatan Yang selamat dari jalur Iya kesesatan. ya. Maaf kalau Mbah sendiri ini siapa? Apakah Mbah penghuni tempat ini memang dari tempat ini atau asalnya dari mana, Mbah? Aku di tempat ini, aku melihat makhluk dan manusia-manusia, sebagian di antara yang tidak punya rasa bersalah atas perbuatannya. Bukan datang ke sini itu karena menyesal. Ringan sekali jiwa mereka saat mereka menghilangkan jiwa-jiwa yang bersemayam di dalam diri mereka. Aku pengen tahu nasib ribuan bayi yang ada di sini itu, apakah mereka ada yang, kan tadi Mbak bilang dimanfaatkan oleh ilmu-ilmu itu ya. Ya, Nah terus yang tidak dimanfaatkan mereka jadi apa? ingatlah nak, raga bisa hancur, tetapi roh tidak akan pernah hancur nak. Walaupun tubuhmu, ragamu hancur, terpotong-potong ketika dalam kematian, tetapi rohmu tetap utuh. Itulah alam roh. Yang dimanfaatkan adalah raga, tulang dan darah manusia, bukan memanfaatkan ruhnya nak. Oh gitu. Nah kalau ruhnya jadi Tetapi roh Kembali ke itu Allah. mengetahui atas setiap perbuatan dirinya bagi mereka yang sudah balik. Mereka yang belum balik, mereka tetap dalam kedamaian. kan masih suci ya. Karena mereka ruh yang suci. Hmm. Tetapi darah yang dikeluarkan oleh ibunya, Mm-mm. itulah yang digunakan untuk sesuatu nak. Dimanfaatkan oleh makhluk yang jahat tadi itu, Mbak. Karena kau tahu darah dari rahim manusia itu ada dua. Darah berjihad atau darah berdosa. Darah berdosa di mana dia mengingkari takdir Allah, yaitu dia yang tidak menerima atas pemberian Tuhannya Yang diaborsi dan itu. dia membunuhnya. Mm-mm. Yang dikatakan itu Aborsi. aborsi. Tetapi dia yang menerima atas titipan Tuhannya, menjaganya dan melahirkan pada saat waktu yang ditentukan. Darah itulah darah suci. Jihad. Maka bangsa-bangsa itu benar-benar memanfaatkan itu. Ya. Lalu yang teriak-teriak minta tolong tadi siapa, Mbah? Yang didengar oleh Panglima? Mereka jiwa-jiwa yang tersesat pada saat mereka melakukan aborsi. Yang tadi Mbah bilang nggak selamat. Makhluk-makhluk yang bersemayam di dalam raganya menjerit
Karena makhluk itu mengetahui atas perbuatan itu mendapatkan siksa setelahnya, maka mereka menjerit ketakutan dan minta tolong. Seperti tadi yang kalian lihat, Kasihan makhluk yang bernama Resti. Resti. Dua kesalahan dilakukan dalam sisi jiwa wanita dan seorang ibu. Kau melihat dengan belas kasihan, tetapi dari sisi keimanan dia tetap berdosa. Karena dia sudah bertanggung jawab di atas iman dan dirinya. Iya. Tidak bisa dikatakan dia masih kecil. Masih kecil itu dia yang belum balik. Kalau sudah balik, dia harus sudah bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Maka orang tualah yang harus selalu ada di sampingnya, menuntunnya dan menggambarkan mana yang baik dan buruk. Nah, waktu itu gimana kok sampai kejadian Resti seperti itu? Apa orang tuanya kurang perhatian? Ini biar jadi pembelajaran untuk orang tua. Itu bagian dari perjalanan hidupnya, yang mana manusia bukan hanya sekedar pintar, tetapi manusia pun harus mengandalkan imannya dalam kepintaran. Kalau hanya mengandalkan pintar saja, dia mudah dibodohi. Tetapi manusia yang pintar dengan imannya, maka Allah akan selalu menjaganya. Karena orang-orang yang pintar jelas akan dikelilingi oleh orang-orang yang iri terhadap dirinya. Kenapa dia lebih pintar dariku? Gitu ya. Itu adalah ujian baginya. Maka pintar saja tidak cukup. Nah, gunanya mempunyai pikiran dan hati, disitulah letak pengendali kita. Ketika pikiran kita pandai untuk menerima semua yang kita hadapi, batin pun harus hidup mengendalikan mereka yang mengendalikan kita. Karena dunia ini penghuninya bukan hanya kita, tetapi manusia dan makhluk lainnya, hewan dan bangsaku. Mereka pasti akan bekerja sama untuk saling menjatuhkan. Maka itulah kepandaian manusia harus diimbangi dengan keimanan, agar ilmu yang dia miliki dilindungi oleh Allah dalam keselamatan. Karena orang-orang yang pintar banyak juga yang tersesat karena ilmunya sendiri. Kalau makhluk kurcaci kecil banyak di depan tadi siapa, Mbah? Mereka itulah yang menguasai janin-janin, ruh-ruh janin itu. Yang dimanfaatkan manusia Yang dimanfaatkan bentuk dari janin itu. Ruh itu sudah memiliki dunia sendiri. Maka itu bagi manusia yang kehilangan bayi saat dilahirkan dan manusia yang kehilangan anaknya yang belum balik, maka anak itu akan menjadi syafaat kelak di padang mahsyar. Dia akan menyelamatkan orang tuanya. Akan menarik pakaian orang tuanya ke arah surga. Masya Allah. Tapi kalau mereka sudah terlanjur dimanfaatkan oleh makhluk yang jahat, bagaimana, Mbak? Tidak, semua roh yang suci kembali ke surga. Menjadi bidadari. Benar sekali. Tetapi mereka hanya memanfaatkan darah. Itu yang dibilang, maaf Mbak, aku pengen tanya, yang dibilang bayi bajang itu bagaimana, Mbak? Katanya itu bayi suci yang Itulah dimanfaatkan. mereka yang memanfaatkan ari-ari kembarnya bayi itu. Gumpalan daging yang keluar setelah bayi. Katanya mereka yang tidak diselamatkan orang tuanya, mereka berbalik menjahati orang tuanya. Benar nggak kayak gitu, Mbak? Gumpalan daging itu yang kukatakan darah yang keluar menuntut atas perbuatan Orang tuanya. manusia. Karena Tuhan mengizinkan atas tindakan dari jin itu sendiri yang mengaku kembar bayi itu sendiri. Berarti mereka Karena setiap perbuatan jelas Tuhan mengatakan tunggulah balasan. Karena Tuhan tidak perlu dengan tangannya
dalam memberikan sesuatu dan membalas sesuatu. Nak. Mbah, boleh tahu nggak Mbah namanya siapa? Aku Mbah Sukmo. Mbah Sukmo. Boleh ceritain Mbah perwujudannya gimana Mbah? Aku yo Mbah biasa. Pakai kain. Yeah. Usianya berapa tahun Mbah? Aku ki ukurannya menungso ki yo Sekitar? 80. Kalau ukuran manusia Tulangnya 80. sudah tidak lurus, nah. Bungkuk. Tulangnya sudah Iya. membungkuk. Tapi kalau untuk umur makhluk itu berapa ribuan berarti Mbah? Atau ratusan? Ya seperti itu. Mbah kenal dengan Pak Sofyan enggak Mbah? Ini yang jaga di sana. Ya itu sudah biasa. Udah kenal. Aku tidak akan mengganggu. Nggak akan mengganggu. Terima kasih Mbak. Karena aku bukan makhluk mengganggu. Pesan untuk Pak Yang Sofyan. mengganggu itu yang perempuan. Perempuan kuntilanak. Ya kamu kenalnya ya itu. Temannya Pak Sofyan ditampakin ya? Ya temannya itu ya begitu itu. Temannya Pak Sofyan pernah dilihatin kuntilanak Iya. katanya Mbah ya? Tapi Pak Sofyan nggak diganggu kok Mbah? Ya soalnya nggak mikir. Oh. Pak Sofyan nggak pernah mikir ya? Nggak pernah. Nggak mikir masing-masing urusan. Oh iya. Duniamu adalah pikiranmu. Nah, masa depanmu adalah hatimu. Nak. Iya. Kalau duniamu bisa kamu kendalikan, maka masa depanmu di hatimu tentrem ayem. Iya benar. Kenapa tak kandani pikiran ke dunia? Gimana? Karena kita hidup itu pasti mikir. Mm-mm. Lah kalau sudah alam kubur dan alam akhirat di hati, jiwa tidak butuh raga, hanya jiwanya yang pergi. Ya toh? Benar. Lah kalau di alam kubur ki kan seperti orang tertidur. Kamu itu tidurnya nyenyak atau tidak, gelisah atau tidak. Makanya pikiranmu adalah ilmumu. Kamu mencari ilmu untuk masa depan, benar tidak? Benar. Ya kui. Tapi ini pembelajaran juga ya, Bapak yang punya rumah sakit ini kan seorang yang berilmu ya, dokter kandungan. Tapi yang mencelakai adalah ilmunya sendiri. Ilmunya sendiri karena menggampangkan. Maka di dunia ini carilah ilmu yang sebaik-baiknya menurut tuntunan Allah. Agar kalau kamu sudah berilmu dan kembali kepada jalan Allah, maka masa depanmu tentrem ayem. Amin ya Allah. Tetapi kalau dua-duanya hanya dunia, hanya ilmu dan untuk pintar saja, kamu celaka. Berarti harus keseimbangan ya Mbah. Karena setan dan iblis senang bersama orang-orang yang pintar. Benar. Tetapi iblis sangat takut kepada manusia yang beriman dan bertakwa. Poin itu. Di mana makam janin-janin yang digugurkan di sini Mbah? Muri, Di tanah ini tapi posisi di belakang. Mana Mbah, tunjukin Mbah. wis ora usah ngurusi. Sing penting wis ngerti. Bukan di depan ya Mbak? Bukan di depan ya Mbah? Di mana-mana bisa, tapi banyak di belakang. Biar tidak terlihat. Oh, gimana Pak? Ada pohon besar di Mana sih Pak pojokan. pohonnya? Kan masih di belakang Wis gedung ora rumah ini. usah nyembunyi. Enggak, aku cuma pengen lihat dari Di sini. belakang gedung ini kan ada halaman Sing gitu Mas. penting kan pelajaran. Iya. Mbah. Saya kira mulai-mulai. Iya, nih Mbak. Kowe ki wedi sik jane iki. Kok tahu dia yang merekomendasikan tempat ngerti ini? awakmu. Tapi sebenarnya dia takut Mbah. Yo, kok iki ra wani mlebu Terus? deloke ngono wis bali langsung. Iya, Mbak. Tahu ya kita arahin ke itu. Nurul, wajahin Nurul. Aku merinding iki ngono. Iya, aku merinding Mbak, Mbak. Nah, Berarti terus Mbak aku ya, tak Bu, ya? delok iki bocah menungsa mau apa. Tapi dia niat baik Mbak, mau Iya, bantu Mbak. mata langit Mbak. Pak ada pertanyaan enggak ke Mbah Sukmo ini? Ya Ini tetangga Mbah. Iya. jangan diganggu aja Mbak. Aku ki gak ganggu wis tak omong. Yang mendampingi Mbak. Sek jane ngene, menungso wis petukan karo alame sing beda ki anugerah nak. Benar. Oh gitu. Lo anugerah. Kalau ketemu makhluk, Kalau bertemu ucapkan alhamdulillah. Ternyata ciptaan Allah itu nyata. Wis ngono. Iya. oh iya. Jangan merasa takut. Tuh Pak Sofyan nanti kok tiba-tiba lihat penampakan Nanti alhamdulillah nanti gitu, Pak. setelah itu titeni omonganku. Iya. Setelah bertemu dengan perwujudan bangsaku, kalau mengucapkan
dengan kalimat kebesaran Allah besok dapat hadiah. Rezeki. Oh iya. Ini rahasia ini dibagi sama Mbah Sukmo. Nggih, nggih. Ingat ya Pak ya, kalau lihat penampakan baca alhamdulillah besok ya Bapak dapat. Kenapa? Oh ternyata Allah senang. Manusia itu berarti beriman dan manusia itu mengakui kebesaranku. Tak kasih hadiah. Amin ya Allah. Iki titeni tenan kok. Wis Nah, kalau gitu makasih Mbah Sukmo ya. Sehat-sehat ya Mbah. Apa pesan buat saya, Mbah? Aku cuma bicara ilmumu adalah masa depanmu. Jadi arahkan masa depanmu ke takdir yang baik. Karena takdir baik dan takdir buruk itu harus diakui dalam keimananmu. Maka kita sendiri yang memilih jalan itu. Gitu ya. Jadi kendalikan arah tujuanmu ke arah yang sudah benar-benar diarahkan oleh agamamu dan keharusannya. Ya, Yona. Makasih Mbah. Karena ilmu itu bisa menjadi berkah, bisa menjadi petaka. Takdir baik atau takdir buruk, pilih sendiri. Mbah, mau nggak Mbah kita sama-sama mendoakan arwah-arwah yang di sini biar Panglima yang pimpin sebelum Mbahnya pamit sekarang, boleh Mbah? Ya, Ya, Bang. silakan. Doain ya Panglima. Ayo Pak. Begini nah, Gimana Mbah? saranku lebih baik berdoa untuk keselamatan kalian. Oh gitu. Karena perjalanan kalian masih panjang toh. Nggih, nggih. Kalau di sini, insya Allah bayi-bayi, janin-janin yang digugurkan mereka baik-baik. Oke. Tetapi yang tidak baik adalah mereka orang-orang dewasa itu. Para ibunya ya. Para ibu, para pelaku. Iya, yang menanam benih. Pelaku Iya. yang membantu proses. Terus yang melakukan aborsi. Yang melakukannya itulah mereka. Justru kalian sebenarnya bisa mendapatkan kebaikan dari janin-janin itu. Janin itu adalah suci. Iya. Jelas mereka sudah ditempatkan di surga. Nah kalau kalian Belum tentu masuk surga. Belum Oh iya tentu. benar juga Mbak ya. Astagfirullahaladzim. Berarti kita mending doa untuk diri sendiri ya Mbak. itu Iya, iya. Bener, Mbah. Pinter, dan Mbah. hanya ingatkan saja, ingat setiap perbuatan itu harus ada pertanggungjawaban. Itu Iya, iya, oke. jadi ingat, kalian berbuat harus berani bertanggung jawab. Iya. Apalagi sampai melendung ya, Mbah. Apalagi sampai hamil, memang enak nah. Surga dunia ya. Enak. Apa ya kau ngerti? Dia belum nikah Mbak. Kamu itu kelihatannya belum punya pasangan. Iya, Mbak, doakan ya Mbak. Segera dapat Mbak. Ya sebentar lagi dapat. Amin ya Allah. Amin Mbak. Sebentar lagi melendung Mbak. Bentar lagi dapat dan nanti desplong. Oh, berarti anak pertama laki apa perempuan Mbak? Mbak, doakan laki-laki. Anak laki, alhamdulillah amin. Amin Mbak. Itu kuasa Allah aku tidak tahu. Oh iya ya. Makasih doanya Mbak. Jadi terima kasih niat baik. Ekspresinya Nurul itu mukanya merah. Tadi mau mendoakan. Nggih, Aku nggih. terima Kan niatnya kasih. baik ya Mbak. Ya, aku mengingatkan Benar-benar. saja. Benar yang Mbah bilang. Iya, iya. benar. Untuk perbuatan buruk orang-orang dewasa. Biarin di aja sini tanggung jawab masing-masing ya. tidak usah. Oh iya wes bener. Silakan untuk diri kalian Nggih. saja. Iya, Makasih ya Mbak. Janin-janin itu sudah surga tempat. benar. Besok. Ya wes pesannya itu. Makasih banyak, Nggih, Mbak. makasih banyak Mbak nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, makasih Mbak. Tak cekeli ismi Mbak. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah kita sudah selesai melakukan penelusuran dan kita mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran dari lokasi Raja Aborsi ini. Nah Bapak Sofyan setelah mengikuti perjalanan bersama tim Mata Langit apa kesan-kesannya? Kesan-kesan kita dapat tambahan ilmu lah dikit-dikit lah tentang kehidupan. Iya tentang
apa ya, Iya. kehidupan dunia gaib ya. Iya. Apa pesan dari para mediator tadi yang paling mengena di hati Bapak? Pesannya kita kehidupan di dunia itu harus ya lurus-lurus saja lah, nggak usah belok-belok katanya. Gitu ya. Iya. Berarti artinya selama ini memang Bapak pernah mendengar, tapi Bapak tidak terlalu apa ya, menakuti atau Iya. ya menghargai aja udah gitu ya. Iya. Dan tadi dapat pesan dari Mbah katanya, Bapak ini aku nggak ganggu kok, Bapak jangan takut katanya. Iya. Nah, tadi Nurul kan yang merekomendasikan tempat ini. Nurul dapat pesan juga dari Mbahnya. Apa kesanmu Nurul? Ya semoga aja doanya dari mbahnya itu beneran kenyataan ya. Segera dapat jodoh. Iya, amin amin ya Allah. Siapa ini? Kalau kamu apa Mbak? Iya. Kan baru kali ini ikut Iya. penelusuran. Apa kesan-kesannya? Pertama sedikit Takut. takut ya. Tapi setelah tadi dengar mbahnya, ya kita dapat ilmu kalau kita berilmu harus juga beriman. Iya. Itu pesan pentingnya. Iya. Waktu awal masuk ke sini tadi takut ya Kak? Kamu kayaknya ngipir mulu tadi. Iya, agak deg-degan. Sekarang gimana? Ya alhamdulillah. Udah tenang ya? Kapok nggak ikut penelusuran belakangan ini? Tidak. Insyaallah tidak. Bu, apa keputusannya? Ya, saya senang dulu dapat pesan dari Mbak tadi semua katakan Karena ada jodoh jadi yang sebagai ibu yang sama bermanfaat beriman soleh. Iya. Ya baik Bang Imam, saya Ya. sampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini. Ya, artinya segala perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, bukan hanya melakukan seperti yang sekarang kita lihat, apapun bentuk sebuah perbuatan yang dilarang oleh agama terutama, pasti akan berdampak nantinya tidak baik, akan membawa petaka atau bencana. Jadi sebelum petaka itu datang dan bencana itu datang, maka kita harus menghindari, mawas diri, mengendalikan segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang kita sebenarnya tahu itu dilarang oleh agama. Stop untuk melakukan, tidak ada manusia yang tidak pernah salah atau khilaf, tapi jangan berlalu-lalu di dalam kekhilafan dan di dalam kesalahan, karena akan membawa bencana bagi diri kita dan bagi banyak orang. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Rizky, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.